Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan aftermarket close analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 bagian keduanya ya. Jadi bagian kedua ini bagian pertama tadi sudah, bagian kedua ini kita langsung fokus membahas sahamnya. Tadi ISG kita bahas di bagian pertama. Nah, ini dia bagian pertama Bapak Ibu, kita screening, kita bahas ISG. Jadi kita tidak akan mulai bahas ISG. Cuman disclaimer tetap on ya Bapak Ibu, tidak boleh request analisa saham apapun. Oke, mari kita pindah langsung saja ke Telegram botnya untuk melanjutkan aftermarket close analysis bagian kedua. Jadi kalau Bapak Ibu belum menonton aftermarket close bagian pertama, silakan nonton dulu, nanti linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video. Soalnya ini ada banyak juga sahamnya, sayang juga kalau saya cuma singkat-singkat saja. Nanti kalau ada beberapa yang analisa detail, maka saya perlu analisa detail. Kalau saya gabung jadi kelamaan. Oke, nanti Bapak Ibu cek aja di deskripsi video ya. Nah, tadi kita sudah sampai pembahasan IHSG, sampai ke wake off-nya juga. Kita sudah tanya LLM. Nah, sekarang kita lanjut saja langsung pembahasan sahamnya. Ya, kita cek ada pertama, saham pertama yang kita bahas adalah cuan ya. Tadi kita pengen bahas detailnya Ratu, karena Ratu tuh confluent muncul di mana-mana. Kalau Bapak Ibu belum tahu, tadi nonton dulu aftermarket close yang bagian pertamanya. Silakan cek di deskripsi video ya. Oke, saya akan bahas Ratu agak detail, plannya juga, karena saya punya ini Ratunya di rata-rata 4000. Kemarin kita di weekly kita sudah bahas Raja. Nanti sisanya kalau ada yang bagus juga kita akan analisa detail. Seperti BRMS ini tadi di Rekom keluar juga kalau nggak salah, atau di mana ya, coba lihat Rekom dia keluar apa, BRMS ya, di BRMS. Oke, kita bahas dulu, kita cek alert Ratu. Kita akan bahas detail. Ratu ini dia setiap bulan ada, jadi dia tidak fresh ya Bapak Ibu. Bulan 4 ada, bulan 5 ada, bulan 6 ada, bulan 7 ada. Oke, kita cek dengan Speedo Ratu untuk melihat fear and greed speedometernya. Untuk fear and greed speedometer Ratu, dia berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Atau kita cek juga weekly-nya ini, Speedo Ratu, sambil ceknya benar udah error atau enggak. Oh ya, sudah benar ya. Jadi sementara daily-nya dia berada di zona greed, weekly-nya masih netral, cuman kita masih bisa berubah ini sampai hari Jumat nanti. Oke, kita lihat dengan rotasi saham Star Ratu. Rotasi saham Ratu tanggal 1 dia terjadi akselerasi ya, relatif terhadap komposit yang positif 0,9. Dia kuat sekali nih Bapak Ibu, volumenya harusnya besar. Speedo akselerasi dia. Jadi ini saya rasa cukup signifikan. Dia tetap sempat berkutat lama dia di zona hope, akhirnya dia bergerak. Kita lihat dulu weekly-nya ya. Kalau weekly-nya bagaimana? Star Ratu. Tidak ada ya. Belum ada Ratunya Bapak Ibu untuk weekly. Oke, kita lihat dengan VPA monthly Ratu. Saya pengen melihat. Nanti saya abaikan untuk hari ini. Saya pengen melihat bulan lalu seperti apa Ratu. Karena kan tanggal 30 kemarin harusnya kita bisa melihat. Oh iya, karena dia belum banyak datanya ya. Oke, kalau Bapak Ibu lihat, ini Ratu dari bawah zigzag ya. Nah, ini naik tinggi nih ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu, mungkin kalau dia kesempatan, ini kan ada demand zone, balik demand zone. Kalau dia naik ke atas, mungkin target bisa 12.500. Mungkin ya, karena ini kan sekarang dia sedang berada di zona demand. Kalau ini diabaikan, kemarin bulan kemarin candlenya merah, volumenya rendah ya. Jadi kita belum bisa melihat, yang kita tunggu ada volumenya besar, candlenya besar di monthly. Tapi ini kan masih hari pertama. Kita lihat dengan VPA Ratu. Mau lihat bulan kemarin tuh. Ini dia. Kalau weekly-nya baru enak kita baca. Kok daily? VPA weekly Ratu. Oke, jadi kita buka menjadi weekly, maka lebih jelas dia volatilitasnya. Kalau ini, ini ada gap ya.
Gimana ini ya? Ini adalah high, ini adalah low. Mudah-mudahan naik higher high. Ini kalau tarik tren, ini break ini. Tapi dia masih belum konklusif sebab masih hari Rabu. Dia membutuhkan sampai hari Jumat baru kita bisa compare. Jadi ini namanya adalah absorption ya. Di sini terjadi absorption. Harga merah tapi tidak jatuh bawah-bawah ya. Volume juga rendah. Ya, jadi ini selling climate atau nanti kita lihat daily lah ya. Kalau lebih jelas kita baca di daily-nya. Sementara di weekly dia mulai ada absorption. Di sini sebenarnya dari beberapa minggu lalu, 3 minggu lalu dia sudah terjadi akumulasi. Cuman jelasnya nanti di daily. Langsung saja daily lah karena data weekly-nya memang belum banyak. Ini VPA Ratu. Kita lihat volume price untuk Ratu. Oke. Ratu ini sepertinya volatilitasnya tinggi sekali di sini ya, Bapak Ibu. Mulai Februari jatuh dia. Lalu dia mungkin ini adalah selling climax. Kita ambil daily berarti kita ambil kecil saja. Ini kan break dia. Apakah ini menjadi spring? Itu tricky juga. Spring masuknya kecil. Spring masuknya besar. Ya. Apakah ini menjadi double bottom? Oke, kita ambil siklus yang aman saja. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini adalah selling climax. Ini adalah stopping volume. Auto reaction. Dia turun secondary test. Sudah selesai fase A. Oke, jadi kalau Bapak Ibu belum paham Wyckoff, belajar dulunya. Sudah selesai fase A. Ini bagi yang paham. Lalu setelah fase A, fase B. Dia akan kecil-kecil. Oke. Dia akan kecil-kecil. Lalu ini mungkin fase B. Ya. Tapi dia tidak lama ya. Kalau tidak panjang ini bisa naiknya tidak tinggi nih Bapak Ibu. Jadi saya ada TP di sini ada, TP di sini ada, TP di sini ada. Saya averaging saya di 4000 tidak 00, 4000 berapa gitu. Di sekitar di sini saya averagingnya. Jadi kalau dia nanti naik ke atas, ya mungkin ada jual mungkin 10%. Tadi nggak sempat kena ya. Nggak kena 5.800 tadi nggak kena. Jadi saya ada TP di 5.800 mungkin berapa persen? Nggak usah 15% atau 20%. Ini mungkin 20%, ini 25%, ini mungkin 50%. Ya gitu. Jadi saya punya TP saya yang tadi nggak kena ya. Oke, nggak apa-apa. Besok kalau dia turun, tapi kita pantau ini ya Bapak Ibu. Karena dia fase A sudah selesai, ini fase A selesai, maka di sini ada fase B. Dia terjadi akumulasi, sekarang dia hijau, volumenya besar. Seandainya kemarin ini break, maka dia akan menjadi the best time for buying. Nah, karena ini nggak pula ya, bisa besok, karena ini volumenya besar, diledakkan volume ini, lalu dia climate fall up, sinyal VSA-nya. Jadi besok, ya saya nggak tahu apakah akan mengubah plan, mungkin saya perkecil lah, TP saya mungkin dinaikkan ke sini lah. Jadi mungkin atau mungkin saya akan bikin piramida terbalik ya mungkin, atau misalnya di sini 10 lot saya jual, mungkin 1 lot gitu. Jadi averagingnya di tengah. Atau 1 2 3 4 5 gitu ke atas. Piramida terbalik ya kalau jual. Gitu. Karena di sini ada juga TP, di sini juga ada profit taking. Tadi saya langsung di sini nggak dapat, belum dapat. Mungkin besok. Oke ya. Jadi besok kalau dia break 5800, saya akan ada bikin sell on strength ke atas. Karena apa? Karena saya belinya di sini, saya butuh cash ya, saya butuh cash. Karena ini sekarang kemungkinan fase B selesai, break dia di best time for buying, atau dia ada SOS saja, baru dia lanjut fase B-nya panjang. Kalau ngelihat ini sih sudah ada BDT-nya. Oke, kita cek dengan VBP Ratu. Nah, target jual sebenarnya ini ada sell mother candle maka saya jualan, ini ada sell mother candle maka ada sell. Di sini ada juga, tapi targetnya di 10.000 itu paling tinggi Bapak saya sebenarnya. Saya tidak berharap sampai 12.000, kena 10.000 udah TP saja kalau nggak salah ya. Jadi ini namanya point of control. Point of control ya, POC.
Jadi di sini saya punya TP di sini ya, atas ini 50%, sisanya let profit run. Kena TP ini aja saya nggak jual semuanya, 50% yang tersisa ya, pakai automatic trading plan. Oke, jadi kalau besok naik ke atas saya kena TP, ya ini yang belum punya buy on weakness mungkin tunggu di sini nih. Di bawah ini juga bisa, mulai di sinilah nih yang ada warna panjang ini. Ini 1 lot, 2 lot, 3 lot. Stop lossnya baru yang baru masuk di bawah swing low ini. Oke. Yang penting profitnya Bapak Ibu. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF, Ratu. Sebelum foreign flow kita cek dulu wave. Wave Ratu. Apakah wave-nya sudah ini, karena kayaknya fase B-nya singkat tapi sudah berjalan. Aduh, ya fase B ini ya. Sepertinya sudah berubah wave-nya ya. Udah naik. Ini wave-nya sudah berubah, merah, ini hijaunya besar, tapi memang kecil-kecil dia. Hari ini hajar kanan sebesar 32.000. Woi, 32 miliar. Lumayan nih. Ya, sekarang kita lanjut dengan DOM. DOM Ratu. Kita lihat dominasi rasio untuk Ratu. Apakah sudah? Oh, belum ya. Ini belum dapat ini Bapak Ibu. Nantilah ya. Belum update. Nanti diupdate. Belum update nih, tanggal 30 masih. Lalu kita cek dengan, coba cek dulu ya, saya curiga nih. Kita cek dulu foreign flow-nya saja. Nanti baru kita cek dominasi rasionya ya. Kita cek foreign flow untuk Ratu dengan perintah PIF Ratu. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Ratu Raharja Energi Cepu. Bapak Ibu bisa lihat asingnya masuk 13,23. Jadi asingnya net buy, hajar kanan juga dia. Lokalnya juga besar. Nah, jadi saya ada ke atas ini, mungkin nanti akan merapikan stop loss lagi. Mungkin ini ada piramida ke atas sampai 74. Ya, malam tentu saya akan rapikan trading plan saja. Jadi kalau besok pun kena, mudah-mudahan dia naik ke atas, saya profitnya makin lebih besar ke atas ya, karena ini ada supply di sini nih. Oke, jadi 6.600, 6.060, 6583, 7417 ini bisa diisi untuk sell on strength. Sekarang kita cek DOM-nya sudah update belum? Belum ya, nggak apa-apa. Oke, kita cek lanjut dengan tren Ratu. Tren Ratu ini sudah saya buang Bapak Ibu karena data finansialnya sudah tidak valid lagi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Bapak Ibu mau bikin TP setinggi-tingginya, saya tidak berharap dia bisa tembus sampai 12.000 lah. Ini ada namanya support, dia become resistant. Biasanya ini kalaupun dia segila-gilanya ini baru akan dites. Udah cukup itulah. Tapi saya akan jual di sini. Ini ada support, biasanya akan menjadi resisten. Ini akan menjadi resisten ya. Jadi dia akan naik ke atas, di 725 ini jual, di sini jual. Pokoknya kita jual ke atas lah. Jadi yang bagaimana nasib yang di 12.000? Biarkan aja nyangkut dia di atas sana, kita profit dulu sebelum mereka keluar. Karena kan supply zone-nya tadi kalau nggak salah di sekitar sini ya, POC-nya. Oke. Sekarang kita cek dengan PWS Ratu. Berikut ini chart foreign flow untuk bukan chart foreign flow, ini chart PWS untuk Ratu ya Bapak Ibu. Sudah ada 2 sinyal buy, baru volumenya sangat tinggi, spreadnya juga lebar, penutupan tinggi dan akumulasi ya. Jadi saya karena dianalisa ulang, mungkin akan sebelumnya jual di sini, jadi sedikit saja jual ya. Jadi dia naik ke atas, pasang piramida ke atas lah. Oke, kita sudah ada sinyal buy. Sebelumnya sudah ada sinyal demand kuat, tapi di sini ditambah lagi dengan support. Kita menunggu masuknya warna hijau lagi atau rudang-rudang atau flower. Baik, itu saja ya Bapak Ibu untuk Ratu. Saya penasaran dengan DOM Ratu, apakah sudah update? Sudah ya. Bisa update.
di refresh ya. Ini Bapak Ibu asingnya 11%, tetap lebih kecil di bawah 20% ya dari transaksi dan ya. Ini adalah net untuk perbandingan ratu asing versus lokal dari transaksi. Oke ya, rasionya. Sekarang kita lihat saham berikutnya. Biar cepat kita langsung saja ke saham yang alert pertama, cuan. Alert cuan. Ini juga sepertinya tidak fresh ya Bapak Ibu. Karena dia bulan 6. Tanggal 9 dia sudah ada alert cuan. Sekarang tanggal 1 bulan 7 kita cek dengan Speedo cuan. Untuk speedometer Fear and Greed cuan dia berada di zona netral, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star cuan daily-nya dulu. Dia berputar-putar relatif komposit menguat, tampak sebenarnya dia menguat ini Bapak Ibu, berbalik arah, cuman tidak sekuat ratu tadi. Artinya dia mulai ada demand masuk. Dalam posisi apa? Posisi boleh kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu. Mudah-mudahan besok bertambah bintangnya. Kalau di pertama ke sini maka yakinlah kita demand-nya masuk semakin kuat relatif terhadap komposit. Kita cek dengan VPA cuan. Harusnya weekly dulu ya. VPA weekly cuan. Bagus ini. Kalau lihat daily yang tadi, sekarang kita lihat weekly-nya ya. Jadi buset deh, ini volatilitasnya tinggi sekali begini nih. Ini sopirnya ugal-ugalan ya. Oke. Langsung disembelih, sembelih. Ini struktur besarnya ya Bapak Ibu. Sekarang mungkin demand-nya ada sebelah sini, dia sedang mengetes. Ini adalah ciri-ciri selling climax. Auto reaction, secondary test, stop loss itu pasang 464. Jadi dia kasih kesempatan kita untuk beli, risknya terkontrol ini. Weekly kemarin merah, volumenya kecil, merah volume kecil. Ya. Jadi minggu ini kalau dia kasih kesempatan buy, mudah-mudahan hijaunya tinggi volumenya ya. Ya, jadi kita berada di mungkin di ujung fase E atau di ujung markdown, masuk ke fase A. Maka kita cek VBP weekly cuan. Kita mau lihat itu karena yang di ujungnya ini volatilitasnya tinggi sekali. Oh ya, dia masuk zona supply and demand Bapak Ibu ya. Jadi dia ngetes bawah ini. Dites oleh ini. Jadi dari bond, kalau dia jebol maka akan turun ke bawah ini. Di bawah ini ada lagi. Jadi wajib Bapak Ibu pasang stop loss. Tapi kalau lihat dari 2800 ke bawah ini kita sudah ada demand kuat sebegini, mudah-mudahan kalau dapat sudah di bottom ini. Untuk siklus berikutnya maksud saya. Kita lihat dengan VPA cuan. Oke. Jadi cuan dia adalah marking down sebelah di sini. Ini adalah ciri-ciri dari sebut dengan selling climax. Sinyalnya apa? Sinyalnya adalah stopping volume. Stopping volume ya. Auto reaction, maka dia akan turun membentuk secondary test. Di sini secondary testnya. Selling climax, auto reaction, ini secondary test. Selesai sudah fase A. Habis fase A masuk fase B. Oke, dia akan turun pelan-pelan, volumenya kecil. Ya, ini dia. Ini mungkin fase B. Apakah fase B selesai? Nggak tahu ya, belum tahu. Dia masih fase B sana. Ini dia ya. Ini fase B. Nah, jadi kalau dia kasih kesempatan ke bawah ini, beli ini Bapak Ibu. Karena stop loss-nya kelihatan. Fase B ke sana, panjang ya. Ini fase mungkin akumulasi atau redistribusi. Yang sudah dapat ilmunya, pahamlah itu ya. Kenapa saya ambil dua begitu? Karena masih di fase B. Sinyal terakhir, the move indicate strength. Jadi bagus dia, volumenya besar. Ini kalau Bapak Ibu tarik, dia ada akumulasi. Jadi besok mau jaga atas, jaga bawah, bagus bisa nih untuk cuan ya. Jangan lupa. Lalu kita cek dengan VBP cuan.
Ya, dia ada demand zone di situ, Bapak Ibu, di bawah ini. Di bawah ini ada demand zone. Ini dia nutup gap ini. Kalau saya nggak salah, kalau dikasih lagi ke bawah, jangan sampai lepas. Karena stop lossnya kelihatan. Nanti jualnya di mana? Jualnya TP-nya di sini aja. Mungkin di sini jual 10%. Jadi beli di 600 atau 700, jual di 1200 atau jual di atas ini 1600. Lumayan tuh Bapak Ibu profitnya. Itu aja. Jadi kalau tadi ada yang bilang 2 profit bungkus, ya kalau bisa lebih ya lebih lah. Kita cek dengan foreign flow, PIF cuan. Berikut ini chart foreign flow untuk cuan atau Petrindo Jaya Kreasi. Hari ini asing yang masuk 46 miliar, gede ini. Dalam 5 hari dia menjadi positif 18,7 miliar, tapi dalam 20 hari ada 449. Jadi besok kalau dia turun ke 550 ke 6 berapa ini 500 487, ini beli ya di bawah sini ya Bapak Ibu ya, piramida. Saya yang tadi soal string boleh juga nih beli cuan besok kalau dia turun. Lalu udah itu untuk cuan, kita lanjut ke saham berikutnya. Jadi kalau saya buat dua bagian begini, saya tidak buru-buru. Sekarang kita lihat BRPT, alert BRPT. BRPT juga tidak fresh Bapak Ibu ya, sebelumnya tanggal 9 bulan 6 dia sudah ada. Kita cek dengan Speedo BRPT fear ya, dia berada di zona fear, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star BRPT. Nah, BRPT sebelumnya dia bergerak panik, terus panik, dan ternyata masih posisi panik. Jarak antar bintangnya menuju panik, dia stabil saja. Edik basicnya malah gerak panik ya. Oke. Jadi dia masih berbeda dengan lain. Ini Bapak Ibu masih jatuh nih Bapak Ibu. Apakah dia diguyur lagi? Nggak tahu juga. Kita cek dengan VPA Weekly BRPT. Dia di sini ada demand zone yang dicucuk sedikit. Ini pasti ada demand zone hingga naik ya. Jadi BRPT ini jangan sampai jebol di bawah 1200. Kalau jebol di bawah 1200 jatuh ke bawah nih, demand zone-nya ada di bawah. Bapak Ibu pakai VBP Weekly BRPT, itu ada demand zone di bawahnya. Hati-hati. Dia bisa ke bawah ini. Makanya wajib pakai stop loss ya. Bisa ke sini deh nih, 1000-an. Atau kita cek dengan VPA BRPT, kita lihat daily-nya di bawah itu ya. Mainnya cepat saja nih Bapak Ibu. Ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nanti dia kalau akumulasi jual di 2000, jual lagi. Pokoknya stop lossnya jangan, hati-hati ya. Stop lossnya kalau dia jebol bisa ke bawah. Dan ini siklus kecil saja main di daily, beli di 1300, jual di 2000-an. Turun lagi di sini, jual lagi nanti di 2000 karena masih sideways ke sana. Dan kalau pakai struktur besar rentan ya. Rentan untuk jebol karena dia bisa mengejar 1000 ini. Ya, jadi risk dulu ya. Saya sampaikan risk dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau profit ya beli di 1200, 1300, jual di 2200 gitu. Itu saja dulu, main makan ya. Kalau di sini bisa jual 50%, TP berikutnya ya ini. Tapi kalau dalam trading kan yang penting kita lihat risknya dulu. Ini kecil nih ke bawah ini karena ada, yang penting pasang stop loss. Kalau tidak pasang stop loss bisa jebol ke bawah. Maksud saya kalau jebol ke bawah tidak ada penyelamat. Dia akan ngejar demand zone di bawah. Kita cek dengan foreign flow, PIF, BRPT. Oh, tunggu dulu, sinyalnya nggak jelek-jelek amat ya. Day move indicate strength ya. Volumenya besar, spreadnya besar. Ini bisa semacam spring ini. Lihat, dia turun. Ya, yang sudah ikut trading volume price analysis, lihat dia turun. Volumenya segini, dia masuk volumenya besar. Cuman dia tidak berhasil menjadi bullish engulfing. Oke. Tunggu besok. Kalau dia masuk, biasanya kalau dia masuk lagi ke atas, maka dia akan tes lagi. Dah itu fase C berarti. Kita lanjut dengan foreign flow. PIF, BRPT.
Berikut ini chart foreign flow untuk Barito Pacific. Bapak Ibu, hari ini masuk 66 miliar. Lumayan. Dalam 5 hari dia tetap positif tapi di bawah 1 miliar, tetap negatif di bawah 1 miliar. Sisanya masih net sell Bapak Ibu, sampai harinya juga masih ada 300 miliar net sell. Jadi masih kuat tekanannya. Walaupun kita lihat di beberapa harinya ada sporadik masuk. Ya, besok kalau dia turun ke 1285, 1190, pokoknya dia di bawah ini saja. Jangan order terakhir Bapak Ibu di 1200 ya. Di 1200 itu order terakhir. Kita pasang order, stop loss. Kalau mau buy on weakness, stop loss di 1990. Salah. 1190. Ini salah ya. 1150. 2 tick di bawah 1200. Oke. Yang penting stop loss-nya kelihatan. Kita lanjut dengan saham berikutnya setelah BRPT, BRMS. Alert BRMS. BRMS ini tanggal 12 bulan 6 juga tidak fresh. Kita cek dengan Speedo. Biasanya itu udah lewat fase A. Itu dia tidak fresh. Speedo BRMS. BRMS masih berada di zona fear dari fear and greed speedometer untuk penutupan tanggal 1 Juli. Artinya supply-nya masih lebih besar pada demand. Kita cek dengan Star BRMS. Sama ya, sama BRPT dia melemah ya. Maksud saya dia tidak outperform, dia underperform hingga seolah-olah bergerak mengarah ke panic seperti BRPT tadi. Oke. Kita cek dengan VPA Weekly BRMS bagaimana dengan strukturnya. Ya, sama di ujung ini ya. Ini ada demand zone di sini Bapak Ibu, dia akan menahan. Ya, kita baca di daily. Tapi ini ada demand zone, tahu yang dari mana? VPA Weekly BRMS. Itu ada yang kuat di situ. Nah, ini dia. Jadi kalaupun mau buy on weakness, ya ini nggak tahu ini udah kena atau belum. Atas ini sudah kena ya. Jadi sebenarnya sudah dapat sedikit dia. Kalaupun masih cucuk-cucuk ke bawah, kita buy on weakness-nya di sini. Stop loss-nya ambil aja body ini yang panjang. Nggak tahu berapa itu. Masih bisa turun lagi. BRMS. Ya, faktanya ada dimension point of control di sini. Jadi nggak salah juga dia akan cucuk-cucuk nanti. Kita cek dengan VPA BRMS. Kita speak by data saja. Nah, sementara kalau kita baca struktur daily-nya, apa ya ini? Ini ada stopping volume. Mungkin ini selling climax, auto resistance secondary test, atau ini adalah selling climax, auto resistance secondary test. Baru fase A, karena saya tidak melihat perubahan volume. Asumsikan ini fase A, berarti masih panjang mungkin ke arah kanan lah. Ya, kalau udah jebol besok ke bawah, maka mengejar yang dimension di bawah ini. Oke. Mungkin masih fase A. Atau kalau di sini adalah fase A-nya, ini menjadi double bottom. Bisa fase B cuman turun begini, ini bisa nih. Cuman ini masalahnya di volume ya. Volume nih. Masalah di volume. Mungkin saya menganalisanya memang ada peningkatan yang ke atas dia turun lagi. Ya, hampir sama-sama saja. Nah, karena dia bergerak naik turun, ininya masih distribusi. Maka dia tidak signifikan ya. Mungkin masih panjang atau bisa turun lagi ke bawah kalau dia memang distribusi. Kita lanjut dengan foreign flow PIF BRMS. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BRMS Bumi Resources Mineral. Kecil saja ya, asingnya 8 miliar, net sell, semuanya net sell, dan sehari masih ada sisa net buy 142. Tapi di sini dead cross Bapak Ibu, maksud saya asingnya curam ya, keluar ya. Dia selama ini jatuh harganya, asingnya ini masih belum keluar, masih di atas. Ya, masih di atas lah dia. Nah, sekarang dia baru mau turun. Mau turun dia. Artinya dia masih nyangkut ini. Asing yang beli di Desember
Ya, di November masih nyangkut ya. Sementara 100 harinya dia net buy. Di sini yang beli di sini nih. Di sini nyangkut dia sekarang. Oke. Itu dia BRMS. Kalau dia double bottom, yang penting stop lossnya kelihatan. Ambil aja stop loss di daily, tapi kalau mau konservatif, ambil stop loss yang di bawah. Stop lossnya pakai VBP nih. Berapa nih? 1380. Ini di bawah ini. Ini merahnya 372. Sekitar di situ nanti pakai trading view lihat. Oke, sudah. Sekarang kita cek saham berikutnya. Ratu sudah Raja ya. Alert Raja. Biasanya Raja dan Ratu bergerak bersamaan. Raja ini dia stock split. Iya ada videonya. Kapan dia mulai stock split? Ini Bapak Ibu dia tidak fresh ya. Tanggal 23 bulan 6 kemarin dia sudah ada alert dan kita sudah bahas di weekly. Kita cek dengan Speedo Raja. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Raja. Kapan dia stock split-nya nih? Raja melesat ya. Dia terkonsisten menguat di zona hope. Dia mengarah ke grid. Nanti biarin dia terus. Kalau udah belok ini baru siap-siap profit taking atau rapatkan stop loss. Kita cek dengan VPA weekly Raja. Ini ada demand zone ditahan ya Bapak Ibu. Ini belum signifikan volumenya ya. Volume ciri-ciri fase B. Enggak lah ya. Belum ada signifikan kalau di weekly. Kalau kita sekarang ini yang terakhir masih hari Rabu, belum bisa dilihat. VPA Raja. Kita langsung aja volume price Raja. Sebenarnya dia nggak jauh dengan Ratu. Cuman Ratunya melesat tinggi sekali. Sinyalnya untuk Raja, dia bilang begini. Terlihat ada kekuatan masuk setelah downtrend, mengindikasikan penguatan. Ini adalah spring ya. Ini kalau mau spring bentuknya juga begini. Jadi dia masuk, begitu dilawan dengan downtrust. Kalau struktur kecil dia selling climax nih. Ya ini ciri selling climax. Ini bisa juga ciri spring. Begitu dia masuk ke dalam, ini dimensinya kuat. Baru divalidasi oleh ini. Harusnya dia turun dulu untuk mounting low. Ini high low, high high. Jadi ini jadi fase D. Karena fase D itu adalah trending di ranging ya, di sideway. Fase D ini kalau ini fase C, maka ini fase D. Tinggal nunggu dia break saja ke 5000. Turun menjadi the best time for buying, target jual nanti mungkin sekitar di sini. Tergantung supply zone-nya lah. Kenapa? Ini Bapak Ibu, walaupun merah kan ini ada kenaikan ya. Ini kelihatan akumulasi, volumenya juga besar, spreadnya besar, upper close. Ya tinggal dia break aja lagi ke atas. Tapi dia mau stock split, nggak tahu kapan ya. Kalau dia stock split, Bapak Ibu, stop loss-nya hapus. Dihapus stop loss-nya. Kalau nggak Bapak Ibu, kalau tidak lupa nanti dia akan fire itu di pre-closing kalau pakai anti stop loss hunter. Keuntungan Bapak Ibu bikin trading plan pakai iPod ATM di pre-closing itu adalah kalau lupa kita untuk mengubah ketika ada stock split ya. Sekarang kita cek dengan foreign flow PIV Raja. Kita cek dulu dimension PVP Raja. Ya ada supply. Jadi kalau mau dia menjadi the best time for buying, dia harus break supply zone ini. Kalau udah break, di atas sekali baru naik, maka dia menjadi the best time for buying. Oke, sekarang kita cek dengan foreign flow PIV Raja. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk rukun Raharja. Hari ini aslinya ada net buy 20,16 miliar dan ini menyebabkan dalam 5 hari menjadi 28 miliar net buy dan 20 hari 34,7 miliar net buy. Dalam 60 hari ada net sell 56 miliar, dalam 1 hari ada net sell 95,9 miliar. Jadi dalam 2 hari sebenarnya sudah aslinya net buy, cuman masih belum signifikan.
mungkin yang dominan adalah lokal. Ya, nanti kalau udah ada data untuk broker summary, silakan dicek lebih detail ya strukturnya untuk broker summary. Kita lanjut dengan saham terakhir. Ini untung kita pisah ya. BUFA. Alert BUFA. BUFA ini tidak fresh Bapak Ibu, tanggal 23 bulan 6. Kita cek dengan Speedo dulu. Speedo BUFA. Dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star BUFA. Oh, BUFA relatif komposisi yang menguat, dia tidak terlalu signifikan ini. Tapi dia mematahkan pelemahan. Jadi dia saat supply-nya masuk, ini 1, 2, 3, 4 dia mematahkan supply. Dia supply-nya masuk, dia mengarah ke panic. Ini kayak semacam pullback ya. Dalam 4 hari mungkin, baru hari ini dia menahan supply-nya. Jadi diserap oleh demand. Ya. Sehingga dia berhenti, tidak mengarah ke panik lagi. Besok kalau demand-nya masuk, tinggal lanjut aja ke arah grid. Kita cek dengan VPA Weekly BUFA. Sama ya pola-polanya ya, di ujung-ujung ini masih bahaya juga ini posisinya. Kalau udah jebol dia ngambil akan turun ke bawah nih. Karena nih akumulasi, marking up, distribusi, marking down, ya balik lagi ke akumulasi. Ya cuman kita menunggu aja apakah ada ramping up. VPA BUFA langsung sajalah ke daily. Oke. Kalau kita lihat sih masih downtrend ya, high low low high low low high low 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 high. Oke. Jadi stop loss jangan sampai close di bawah 535. Ini sedikit ada akumulasi sedikit saja. Volumenya memang ada peningkatan tapi tidak di atas rata-rata. Maka dia mengatakan volumenya di bawah rata-rata. Spreadnya di atas rata-rata. Dia tidak terlalu signifikan. Ini dia move indicate strength sinyalnya cuma tidak signifikan. Kalau gini lah, kalau agresif Bapak Ibu ngambil aja di bawah. Sebab apa? Ini yang kita tunggu adalah low, high, high, low, dia break menjadi higher high. Ya, jadi kalaupun mau Bapak Ibu mau buy on weakness ke bawah, mengharap dia menjadi double bottom, stop lossnya tadi 525 ke bawah. Kalau nggak pakai stop loss, jangan coba-coba karena jatuhnya jauh tadi di weekly. Ya, jadi ini jaga atas. Kalau dia berhasil naik ke atas, maka patternnya sudah mulai patah ya, downtrendnya. Ini soalnya masih downtrend nih. Ini masih downtrend Bapak Ibu. Itu downtrend masih. Karena apa? Karena kalau dia jebol 535 ini, dia akan ngejar ke bawah. Itu dia. Sementara di weekly-nya saya belum bisa lihat sebab masih hari Rabu. Ya, tapi kalau di daily inilah ada ini. Tampak ada akumulasi sedikit lah, tapi belum signifikan. Sebab sahamnya naik memang, terus di sini dia turun, tapi di sini ya naik. Oke. Kita lanjut dengan VBP BUFA. Coba kita lihat. Dia agak sporadik juga. Artinya main fast trade juga bisa. Jadi di sini kalau lihat supply-nya ya kena ini jual. Kalau nanti berhasil naik. Yang penting profit aja lah. Ini nggak tahu gapnya sudah tutup atau enggak ya. Mungkin ya. Nggak tahu nih. Harus cek dulu. Coba kita lihat. Evol BUFA. Kelihatan nggak? Ya, mungkin sudah ya Bapak Ibu. Mungkin sudah. Mungkin sudah dengan ini tutupnya. Sudah mungkin. Oke, lanjutnya kita dengan foreign flow. PIF BUFA. Nah, berikut ini chart foreign flow untuk Bukit Uluwatu. Kalau kita melihat begini, asingnya ini kayak tukang copet juga. Masuk, besoknya jual besar. Masuk besar, besok jual lagi. Jadi, begitu-gitu aja. Ya, Bapak Ibu, nggak ada polanya. Kalau kita lihat pola gini, maka zigzag-zigzag. Dia sekarang ini mau golden cross. Nanti setelah itu dead cross. Asingnya hari ini net sell-nya kecil aja, 5,86. Ini menandakan mungkin asingnya tidak dominan. Ada nggak? Dom BUFA. Nanti kalau ada broker summary bisa dilihat lebih detail. Ini adalah 3,8%. Kecil ya asingnya.
Baik, itu saja Bapak Ibu untuk aftermarket close kali ini. Yang bagian kedua khusus membahas saham-sahamnya saja. Kalau untuk WHSG kita sudah ada di bagian nomor 1, nanti Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video untuk linknya ya. Itu saja, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.